mu'alafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben dan Sum mengajak bercerai. Apakah benar isu perceraian Sarwenda itu karena sudah mulai ada perbedaan agama dan Sarwenda tidak mau lock in katanya? Enggak sih, kalau perceraian itu terjadi karena emang ada permasalahan kita berdua, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan keyakinan. Nggak ada hubungan sama sekali ya? Jadi itu hoax saja ya? Tidak ada hubungan sama keyakinan. hoax. Emang karena kehidupan rumah tangga aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kita akan reaction kembali video dari Louis Prasetyo, yang mana sebetulnya video ini sudah pernah kita reaction sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu tentang fitnah dari Louis Prasetyo, polemikus Kristen ini, kepada mu'alaf Ruben Onsu. Louis Prasetyo mengatakan gara-gara tidak mau diajak mu'alaf, maka Ruben Onsu menceraikan Sarwenda, istrinya. Nah, kemarin kita sudah mereaction dengan fakta dan realita bahwa ternyata kemu'alafan Ruben Onsu atau bersyahadatnya Ruben Onsu itu terjadi setelah perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, kita akan tampol fitnahan dari Louis Prasetyo ini melalui statement langsung dari Sarwenda, mantan istri Ruben Onsu. Benarkah Sarwenda diceraikan oleh Ruben Onsu gara-gara tidak mau diajak masuk Islam? Tetapi sebelumnya mari kita simak statement dari Louis Prasetyo berikut ini. Ya luar biasa ya, kalau dia masih mempertahankan ini. Memang ada beberapa isu dan kabar yang menyampaikan bahwa mu'alafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Mu'alafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben dan Sum mengajak bercerai. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben dan Sum mengajak bercerai. Tapi nggak tahu ya berita ini benar atau tidak, dan semua ini saya rasa semua hanya spekulasi. Tapi inilah pentingnya dalam keluarga itu untuk mengajarkan iman kepada anak-anak, iman Kristen kepada anak-anak penting diajarkan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak memiliki iman yang kuat, maka akan mudah sekali tergoncangkan. Kenapa? Karena tidak memiliki kesetiaan. Bagaimana seseorang itu bisa setia kalau dia tidak mengenal? Pentingnya bagi Louis Prasetyo ketika dia akan berbicara, dia harus mencari tahu atau membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jadi harus ada datanya gitu ya. Di dalam kekristenan katanya harus belajar, tetapi dia sendiri memfitnah Ruben Onsu dengan teramat sangat keji ya. Fitnahan terbesar dari si Louis Prasetyo, polemikus Kristen, itu adalah jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben Onsu mengajak bercerai. Nah, ini adalah sebuah fitnah yang teramat sangat keji. Karena apa? Semua apa yang dikatakan oleh Louis Prasetyo itu sangat-sangat tidak berdasar. Dan Louis Prasetyo sendiri mengatakan itu hanya spekulasi, tetapi sudah sangat berani memfitnah dengan fitnahan yang sangat keji tersebut. Nah teman-teman, kita akan tampilkan sebuah statement yang akan membungkam dan menjawab fitnahan daripada si Louis Prasetyo itu langsung dari Sarwenda, mantan istri Ruben Onsu, berikut ini. Apakah benar isu perceraian Sarwenda itu karena sudah mulai ada perbedaan agama dan Sarwenda tidak mau lock in katanya? Enggak sih, kalau perceraian itu terjadi karena emang ada permasalahan kita berdua, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan keyakinan.
Nggak ada hubungan Nggak ada sama sekali hubungan ya. sama Jadi itu sekali. hoax aja ya. Tidak ada hubungan Iya, sama betul, keyakinan. hoax. Emang karena kehidupan rumah tangga aja. Oke. Nah, teman-teman sangat jelas sekali bukan? Jadi kenapa Kristen ya khususnya di sini si Louis Prasetyo ini suka menipu? Ya karena mungkin pertama karena mereka kecewa. Ruben Onsu yang mereka anggap selama ini adalah public figure yang beragama Kristen lalu tiba-tiba masuk Islam. Sebenarnya bukan tiba-tiba juga, karena Ruben Onsu itu melalui sebuah perjalanan yang teramat sangat panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, itulah bentuk kekecewaan mereka. Mereka lalu melampiaskannya dengan menyerang pribadi dari Ruben Onsu tersebut, difitnah seperti ini, dan lalu ada juga dikata-katai atau dikasih julukan Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Nah, terjawab sudah fitnahan dan perkataan yang tidak mendasar dari si Louis Prasetyo ini terjawab langsung oleh Sarwendah, mantan istri Ruben Onsu. Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal itu yada. Yada itu mengenal, benar-benar mengenal. Kayak hubungan suami istri gitu. Suami sama istri dia kenal sekali istrinya, istri kenal sekali suaminya. Tapi dalam hubungan rumah tangga kalau nggak sampai di titik yada, dia akan mudah sekali untuk bercerai. Dia tidak saling mengenal sebenarnya. Makanya pengenalan itu butuh yang namanya komunikasi. Sehingga seorang Kristen yang sehat, yang bertumbuh adalah ketika dia yada, dia mengenal, yang artinya dia harus berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan dan berkomunikasi mendengar suara Tuhan terus-menerus. Oke, kalau berbicara pada Tuhan kita bisa berdoa pada Tuhan, tapi kalau mendengar suara Tuhan kita harus membaca Alkitab. Alkitab itu bukan untuk dipajang ya, bukan untuk dihafal, no. Alkitab itu untuk dipahami, dibaca, dipahami dengan baik, sehingga kita mengerti, mendengar apa yang Tuhan mau. Setiap hari apa yang Tuhan mau, setiap hari apa yang Tuhan inginkan. Makanya Ruben juga mengatakan kan, wah saya sudah mendapatkan kedamaian. Nah, ketika kamu belajar baik-baik Alkitab, justru di dalam Alkitab itu diajarkan tentang peace. Bahkan salah satu buah roh kan, dikatakan apa buah roh? Bahwa ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, peace. Yang artinya hidup kita ini harus dengan damai, damai sejahtera. Itu semua diajarkan dalam Alkitab. Setelah memfitnah Ruben Onsu dengan fitnahan yang sangat keji ya, Louis Prasetyo sok-sokan mengajari ayat Bible, mengajari tentang Bible ya. Katanya Ruben Onsu ketika sudah masuk Islam mendapatkan kedamaian, tetapi masih difitnah juga oleh Louis Prasetyo. Katanya karena kurang belajar kekristenan, kurang belajar Bible, makanya Ruben Onsu mu'alaf, kan seperti itu ya. Tetapi realitanya memang dari statement Ruben Onsu sendiri, Ruben Onsu menemukan ketenangan baru ketika memeluk agama Islam. Dan di sini kembali kita akan menjawab fitnahan dari Louis Prasetyo kepada Ruben Onsu, yang mana ketika dia mengatakan ada ajaran damai di dalam Bible. Benarkah demikian? Karena fitnahan berikutnya dari Louis Prasetyo mengatakan Ruben Onsu masuk Islam karena tidak tahu apa-apa tentang Bible. Kita akan tengok sebuah ayat di dalam Matius 10 nomor 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, inilah ya. Jadi Bible kepunyaan Louis Prasetyo itu jangan hanya jadi pajangan, tetapi silahkan dihafal biar dia mengerti tentang ayat di dalam Matius 10 nomor 34 tersebut. Ternyata Yesus datang tidak membawa damai. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.